Pemirsa, program IKTP menelan anggaran negara sekitar 6 triliun rupiah. Untuk mengetahui modus korupsi IKTP, kita langsung bergabung dengan rekan Ahmad Murodi. Silakan Dodi. Ya, baik Tasya dan juga pemirsa, memang kasus korupsi IKTP kembali menjadi perhatian publik setelah kemarin Wakil Menteri Keuangan di era Presiden SBY yaitu Ani Ratnawati diperiksa oleh KPK. Kita akan lihat sebetulnya seperti apa perkembangan kasus ini sampai sekarang. Mulai dari modus korupsinya dulu seperti apa. Yang pertama dari sisi teknologi IKTP tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Ini maksudnya seperti ini, teknologi IKTP yang diinginkan sebetulnya dengan menggunakan teknologi iris technology atau teknologi retina. Tapi kemudian dalam beberapa kasus masih ditemukan teknologi menggunakan fingerprint atau sidik jari. Padahal seperti yang kita tahu sebetulnya mesin atau teknologi untuk membaca IKTP sudah menggunakan retina sehingga ada ketidaksesuaian teknologi dalam hal itu. Selanjutnya yang nomor 2, penurunan kualitas kartu yang digunakan. Memang kartunya sendiri banyak yang mengeluhkan begitu karena lembarannya itu sangat tipis. Kemudian dalam beberapa kasus itu bahan bakunya dianggap tidak terlalu solid sehingga kalau ditekan itu mudah sekali untuk pecah, mudah sekali untuk patah, dan kemudian plastik yang melingkupinya itu juga dianggap terlalu mudah untuk terkelupas, terlalu mudah untuk lepas. Sedangkan yang nomor 3, penggelembungan harga satuan IKTP. Harga satuan IKTP diperkirakan berada di angka Rp16.000 untuk satu kartu begitu ya. Tapi ternyata harga satuan yang tercantum dalam HPS atau harga perkiraan sementara itu tidak sesuai dengan perangkat sejenis. Selanjutnya berapa sih jumlah kerugian negara akibat korupsi IKTP ini? Anggaran proyeknya sendiri mega sekali, mencapai 6 triliun rupiah, sedangkan kerugian negara yang berhasil dihitung oleh KPK senilai 1,12 triliun rupiah. Dan KPK ini menghitungnya juga tidak mudah begitu karena mereka harus melakukan penghitungan secara fisik, langsung mengunjungi beberapa daerah secara paralel begitu, beberapa daerah yang dikunjungi langsung oleh KPK untuk menghitung hitung final kerugian IKTP ini, diantaranya di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya pemenang tendernya ada 5, Perum PNRI atau Percetakan Negara Republik Indonesia. Kemudian ada pihak swasta PT Sukovindo Persero, ada PT Land Industry Persero, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arta Putra. Dan ini 5 ini adalah 5 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pelaksana pengadaan proyek IKTP. Yang paling menarik sebetulnya Quadra Solution ya, karena Quadra Solution itu dimiliki oleh teman dari Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri, Irman begitu. Dan memang yang menjadi sorotan juga karena Quadra Solution ini dipercaya untuk mengadakan atau melakukan pengadaan perangkat lunak dan juga perangkat keras untuk proyek IKTP. Siapa saja yang sudah diperiksa oleh KPK? 3 diantaranya dari kalangan pemerintah. Sugiharto, staf Ditjen Dukcapil Kemendagri, statusnya tersangka. Ini mungkin yang dikeluhkan lambat tadi ya, begitu maksudnya jalan di tempat pemeriksaan korupsi IKTP ini, karena selama 2 tahun hanya ada 1 yang jadi tersangka, itu Sugiharto. Sugiharto ini adalah pejabat pembuat komitmen juga untuk mega proyek 6 triliun rupiah proyek IKTP ini. Kemudian Irman, Dirjen Dukcapil Kemendagri, statusnya sudah saksi, tapi juga sudah dicekal, dan yang kemarin baru diperiksa oleh KPK yaitu Ani Ratnawati, mantan Wakil Menteri Keuangan 2010 sampai 2014, statusnya saksi. Selanjutnya dari pihak swasta ada 9, termasuk wakil-wakil dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pengadaan IKTP, yaitu PT Sandipala Arta Putra dan juga PT Quadra Solution. Paulus Thanos dan Catherine Thanos, Dirut dan juga Direktur PT Sandipala Arta Putra, statusnya masih saksi, sedangkan Anang Sugiana dari PT Quadra Solution selain saksi juga sudah dicekal. Kemudian Willy Nusantara, Direktur Keuangan PT Quadra Solution, statusnya saksi. Muji Rahmat Kurniawan, karyawan PT Soft Orb Technology, statusnya saksi. Pak Muji Dirgantara, karyawan Misuko Elektronik, statusnya saksi. Selanjutnya Andreas Karsono, karyawan PT Solid Arta Global, statusnya saksi. Habib Muhammad, manajer PT Hewlett Packard Indonesia, statusnya saksi. M. Burhanuddin, karyawan PT Indosat, statusnya saksi. Sudah ada 12, tapi sangat mungkin yang diperiksa oleh KPK akan bertambah karena seperti yang kita tahu kasusnya memang tersangka juga baru ada 1 orang begitu. Dan itu tadi Tasya informasi yang kami miliki terkait dengan modus korupsinya seperti apa, jumlah kerugian negaranya, kemudian siapa saja pemenang tender dan oknum-oknum yang sudah diperiksa KPK. Kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Dodi untuk ulasannya. Saya akan langsung kembali lagi ke Pak Saud. Pak Saud, kalau tadi kita dengarkan secara bersama, modusnya sudah diketahui, kemudian sejumlah saksi dari baik dari pejabat pemerintahan, kemudian dari pihak swasta itu juga sudah diperiksa. Jumlah kerugian negara bahkan sudah diperiksa secara fisik oleh KPK meskipun kita masih menunggu BPK. Kalau boleh buka-bukaan nih Pak Saud, apa sih sebenarnya kendala terbesar KPK yang dihadapi dalam kasus ini? Ya, saya pikir itu kan melibatkan ini ya, software, hardware, itu itu yang mungkin agak lebih ini ya, itu ada menyangkut license, itu biasanya malah di beberapa hal itu kan software itu jauh lebih tinggi daripada hardware. Jadi itu juga harus hati-hati ngitungnya. Software itu malah jauh ya, jauh harganya melebihi dari harga hardware-nya biasanya. Dan ini license-nya itu kan macam-macam ya, untuk umpamanya standar-standarnya kan mesti dilihat gitu. Apalagi kalau udah melibatkan ada banyak software-software di situ, software iris, software fingerprint, kemudian operating systemnya, terus aplikasi-aplikasi lain. Itu kan mesti dilihat semua. Dan itu memerlukan keahlian khusus dan itu pintu masuk yang paling banyak dimainin itu, software-software itu. Jadi mesti hati-hati di situ kita ngitungnya. Sebenarnya di situ aja. Itu aja, Mbak. Baik, Pak Saud, ada info terbaru KPK akan menggunakan atau setidaknya memastikan temuan terbaru yang diungkap oleh dokumen Panama Papers untuk pengembangan kasus IKTP. Seperti apa sih sebenarnya, Pak? Oh, kaitannya saya belum ini ya. Ada nama atau apa terkait dengan situ. Saya belum aware ya, belum dengar gitu, Mbak. Nanti coba kita lihat apa kaitannya. Maksudnya nama di KTP disebut-sebut di Panama Papers ya? Ada kemudian bahan dari Panama Papers yang bisa digunakan untuk mengembangkan kasus IKTP belum kemudian digodok? Saya belum. Panama tetap dalam diskusi kita, tapi sejauh mana data itu bisa kita nanti mendukung data yang kita miliki, masih belum. Saya mesti agak konsultasi juga dengan teman-teman penyidik. Sejauh ini, ya. Oke, baik. Adalah mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazarudin yang pertama kali mengungkapkan kasus ini. Kalau kita ingat-ingat, menurut Nazarudin IKTP ini dikendalikan langsung oleh mantan ketua umumnya yaitu Anas Urbaningrum. Kemudian bersama dengan Setia Novanto, ada juga disebut mantan Mendagri Gamawan Fauzi menerima jatah. Di sini ada mantan pengacaranya sebenarnya Pak Rufinus. Coba tolong kita diingatkan kembali apa saja sih sebenarnya yang disebut Nazarudin pada waktu itu? Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya ya kepada teman-teman di DPR maupun Pak Nazarudin. Sebenarnya waktu dulu memang pernah dia jelaskan, ya kan. Tetapi waktu itu saya terima beberapa berkas dari beliau, tapi saya tidak elaborasi terlalu jauh karena pada saat itu saya sedang menjadi pengacara Nazarudin di Wisma Atlet. Iya. Jadi saya tidak mau masuk di luar ranah apa yang saya kuasai gitu. Tapi kalau saya lihat memang dari data sekilas, memang aduhai itu angka yang sangat fantastis dan tidak jauh beda dengan pandangan KPK. Oke. Seperti apa sih waktu itu modusnya, Pak, sehingga kemudian bisa melibatkan sejumlah nama besar dan berani sekali disebutkan oleh Nazarudin? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Saud ya. Bagaimana masuk pada saat lelang, bagaimana menentukan variabel di dalam, softwarenya seperti apa, masalah pricing dan segala macam. Di situ banyak memang masuk hal-hal. Nah, cuman saya ingin tidak mempersoalkan itu. Bagaimana sebanyak ini kita bisa ungkap karena memang ini akan memperlambat proses. Nah, saya ingin ke Pak Saud titip pesan kalau boleh, jangan hanya menunjuk orang. Tentu dilihat korporasinya gitu. Jadi dalam kaitannya dengan Panama Papers, sangat baik kalau KPK masuk ke ranah korporasi. Sehingga dari sana dia akan bisa ditelisik siapa orang-orang yang harus mendapat pertanggungjawaban pidana di dalam korporasi. Sepanjang aktus reus maupun mens reanya ada, tentu KPK tidak begitu sulit untuk menjangkau ini. Apalagi kalau nanti ada hasil audit dari BPK atau dari BPKP akan melihat constraint daripada angka itu sebenarnya siapa pengambil kebijakan, supaya kita bisa menentukan siapa para direksi kah, komisaris kah, pemegang saham kah yang akan dikenakan pertanggungjawaban pidana maupun perdatanya gitu. Saya titip pesan aja ke Pak Saud. Baik, Pak Saud mungkin ingin mengomentari Pak Rufinus.
Ya, saya pikir sekarang kita udah tanda tangani ya piagam PBB anti korupsi itu, bahwa kita punya beban moral sekarang itu untuk mengejar korporasinya ya. Dan saya pikir walaupun masih dalam beberapa, kita lagi kaji untuk bentuk standar operating procedure-nya seperti apa, tapi itu masukan memang itu udah menjadi kajian kita di KPK untuk kemudian ke depan kita harus implementasikan itu ya, piagam PBB untuk bisa menyasar semua sektor swasta yang terlibat di dalamnya. Jadi tidak hanya bicara PN atau penyelenggara negara dan kemudian kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh penyelenggara negara ini. Kalau enggak nanti kita nggak jalan-jalan tuh korupsinya. Oke, baik. Saya ke Pak Rufinus lagi. Pak Rufinus, kalau tadi Anda katakan ini modusnya mulai dari lelang. Nah, artinya lubang-lubang yang begitu banyak yang kemudian memudahkan terjadinya korupsi ini kan sebenarnya sesuatu yang memang bukan terlalu bisa dikatakan modus baru. Ini adalah modus yang lama yang kemudian diulang-ulang. Nah, apakah ini juga akan menjadi perhatian khusus DPR untuk kemudian, karena IKTP ini kan masih terus akan menjadi tumpuan kita untuk berbagai hal, Pak, termasuk untuk pilkada, nanti pemilu, kemudian tadi kita juga sempat membahas bagaimana kalau kita ingin melacak anggota teroris yang kemudian melakukan aksi-aksi kejahatan bisa melalui IKTP ini. Tetapi bagaimana sebenarnya menutup celah-celah itu, Pak Rufinus? Jadi sebenarnya makanya mungkin ya salah satu di antara penyebab mengapa ini tidak berjalan, karena memang ada anggaran sekian miliar, sekian ratus miliar itu belum dirilis oleh DPR. Mungkin melihat persoalan ini sedemikian jauh gitu. Jadi ini prinsip kehati-hatian, walaupun DPR tidak masuk di Satuan 3, tapi dia melihat persoalan ini kan masih ada sesuatu hal yang harus diselesaikan. Jadi pihak DPR kebetulan mungkin itu nanti di ranah komisi lain ya, di Komisi 11, sehingga kalau kita lihat ini KPK ini kan sangat pintar menjustifikasi sesuatu mulai dari sistem anggarannya. Kita tahu di dalam Undang-Undang 2013 ya kalau saya tidak salah nomor 24 ya tentang masalah sistem ini kan dari APBN. Makanya ditelisik melalui Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan gitu. Ini udah benar. Nanti bagaimana derivasi daripada proses penganggaran ini sebenarnya sangat mudah ini. Kalau kita bicara masalah korporasi, lembaga ini sangat mudah. Sangat mudah. Jadi tidak begitu sulit Pak Saud untuk bisa menjustifikasi masalahnya mulai dari orang, lembaga, kemudian subjeknya, objeknya, bagaimana proses placementnya, bagaimana proses layering-nya, kalau ada laundry money-nya, ya kan bagaimana proses konsuler, karena dia juga ini, gitu loh, nggak begitu sulit. Kita akan lanjutkan, nanti saya akan kembali lagi ke Mas Ucok untuk memberi tambahan bagaimana sebenarnya menutup lubang-lubang yang kemudian memudahkan terjadinya korupsi yang berulang ini, termasuk di kasus IKTP. Kami akan lanjutkan usai jeda komersial berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.